Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar press release terkait COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertempat di ruang Aula Rakat Mufakat, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 26 Oktober 2020. Press release ini digelar guna menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar disiplin protokol kesehatan menghadapi Hari Libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad. Agar jangan sampai nanti, apalagi menjelang libur panjang ini, objek wisata menjadi penyebab. Kami tidak ingin ada kluster baru. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 17 orang warga dinyatakan masih positif COVID-19. 16 orang diantaranya dirawat di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dan Daha Sejahtera, dan 1 orang lainnya menjalani karantina. Sementara itu, angka pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 408 orang, dengan pasien meninggal sebanyak 32 orang. Angka ini menunjukkan persentase tingkat kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 89,28%, mengalami peningkatan sebanyak 7%. Menyikapi Hari Libur Nasional dan cuti bersama, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pihak terkait akan terus melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan di beberapa lokasi yang dinilai berpotensi memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Proyek pembangunan Jembatan Loksado dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, serta Kepala Dinas PUPR Teddy Sotejo, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Mahyuni, dan Kepala Bagian Umum Setda Salahuddin pada Senin 26 Oktober 2020. Bonef ini dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan yang sedang dilaksanakan di Kecamatan Loksado berjalan sesuai dengan rencana. Ya, langsung karena dulu pernah ada kekhawatiran masyarakat ya, apakah jadi itu terjadi. Ternyata setelah kita cek, mereka merakit di tempat tertentu hari ini dirakit. Setelah selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan ini sekali lagi merupakan jembatan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Mereka jembatan permanen. Dan ukuran jembatan hasil kesepakatan kita dengan tokoh masyarakat, termasuk dulu dengan Damang Ayal ya, yang meninggal. Sehingga jembatan ini selain memang untuk memenuhi harapan masyarakat cukup lama, juga untuk memperlancar arus pelayanan ya. Kayak ini kan sudah masuk ke sana, ke Kamawakan. Jadi suatu saat ada gangguan PLN, mereka bisa lewat jembatan ini. Termasuk juga nanti masyarakat kita yang menghasilkan produk perkebunan di sana bisa cepat keluar. Meskipun kita juga sedang membangun jalan antara Kamawakan ke Malinau. Jadi kita ingin mempermudah masyarakat kita di Loksado untuk mereka bisa membawa hasil usaha. Tetapi pesan kami, jembatan ini harus juga dijaga untuk tidak digunakan untuk membawa hasil-hasil yang tidak diperkirakan, ada penebangan pohon dan lain tidak boleh. Ya, jadi kenapa jembatan gantung terus yang kita bangun? Karena kita ingin menjaga kelestarian alam Loksado. Dan kan berarti kita dengan jembatan permanen memberikan mereka memperkenankan tidak. Jadi ada aturan kita tidak boleh, dan kedua ada aturan juga di sini secara keadatan tidak boleh menebang pohon dan lain-lain. Bukan akses untuk pembawa itu, tetap untuk mempermudah masyarakat yang untuk keluar berusaha dan lain-lain. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SH tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SH ini diadakan guna menurunkan tingkat konsumsi beras di Kalimantan Selatan yang cukup tinggi.
Dan dikarenakan nilai analisa konsumsi ubi kayu cukup tinggi, sehingga ubi kayu digalakan menjadi bahan dasar pada lomba kali ini sebagai salah satu bahan pangan pengganti beras. Sasaran kegiatan Lomba Cipta Menu B2SH ini adalah keluarga rumah tangga untuk kelompok wanita tani, UKM, Dasawisma, dan kelompok wanita lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri dan Wakil Ketua 1 Sri Astuti Samsuri Arsyad kembali meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA atau Inspeksi Visual Asam Asetat dan Sadanis atau periksa payudara secara klinis oleh P2PTM atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular bertempat di Puskesmas Sungai Raya, Selasa 27 Oktober 2020. Sebelum meninjau tes, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Isnaniah Ahmad Fikri membagikan masker kepada para peserta tes IVA dan Sadanis. Ketua PKK Kecamatan Sungai Raya Yanti Adianto berharap semoga dengan adanya tes IVA dan Sadanis ini bisa mencegah lebih dini penyakit kanker serviks dan wanita-wanita, khususnya di Kecamatan Sungai Raya terbebas dari kanker. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Julkipli membuka secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Angkatan Pertama dan Kedua tahun 2020 di Gedung 2 BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa 27 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang yang dilaksanakan 2 angkatan dengan jumlah masing-masing angkatan 40 orang. Kegiatan pembukaan pelatihan dasar CPNS Angkatan Pertama dan Kedua ini dilakukan secara langsung dengan perwakilan yang hadir per angkatan 10 orang dan yang lainnya sebanyak 60 orang mengikuti secara virtual sehingga kegiatan dilakukan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, hari ini ada di Klatsar golongan 3 ya, CPNS Reformasi 2018 dilaksanakan oleh BKD kita, dan ini memang harus kita laksanakan karena syarat mereka untuk jadi PNS itu harus ada sertifikat di Klatsar dulu. Meskipun pandemi COVID-19 sudah dapat izin dari BPSDM Provinsi dan LAN bahwa kita bisa melaksanakan secara virtual. Jadi pesan kami, meskipun secara virtual tidak mengurangi makna dari diklat SAR itu yang ingin membentuk karakter dan disiplin ASN. Jadi mereka sebentar lagi akan jadi ASN penuh. Kita minta mereka mulai sekarang sudah punya komitmen untuk disiplinkan diri, mempersiapkan diri menjadi pelayan masyarakat, bukan dilayani masyarakat, sehingga mindset melayani. Termasuk pesan kami, ASN yang baru, nanti CPNS yang baru akan jadi ASN punya mindsetnya berpikir apa yang seharusnya bukan apa adanya, sehingga muncul inovasi baru, kreativitas baru mereka untuk bisa bekerja lebih baik kerja. Terus sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, saya mendoakan mereka bisa lulus semua sehingga pada gilirannya kita akan usulkan mereka menjadi PNS Group. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Samsuri Arsyad bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri hadiri acara orientasi dan pelepasan mahasantri penerima program beasiswa pendidikan ke luar negeri bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Selasa 27 Oktober 2020. Mahasantri yang mengikuti kegiatan orientasi dan dilepas pada kesempatan kali ini yakni berjumlah sebanyak 10 orang yang berasal dari Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan dan Pondok Pesantren Darul Amin Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara.
Ke-10 mahasantri penerima program beasiswa pendidikan ke luar negeri ini akan diberangkatkan ke Hadramaut dan Yaman untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Melalui program beasiswa ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai cikal bakal pemimpin di masa depan. Bertempat di rumah pribadi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Hulu Sungai Selatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020. Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad berdiskusi dan berbagi pendapat dengan para pengurus KNPI Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan mengungkapkan rasa senang dan bangga bisa menerima langsung KNPI Hulu Sungai Selatan, yang mana ini adalah organisasi para pemuda dengan semangat-semangatnya yang harus kita banggakan. Alhamdulillah hari ini kami diminta oleh DPD KNPI untuk berhadir di dalam acara diskusi pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020. Tadi dalam diskusi mengemuka berbagai hal, kami atas nama jajaran pemerintah daerah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020. Jadi kami berharap bahwa OKP ini menjadi satu bagian dari proses pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami mengajak tadi mulai dari proses pengkaderan agar organisasi ini benar-benar tertata dengan baik. Ada pengurusnya yang jelas, ada sekretariatnya yang jelas. Nanti baru kita bikin programnya yang jelas, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap proses pembangunan kita. Kami berharap banyak pemuda ini menjadi bagian proses penting di dalam kegiatan pembangunan di Hulu Sungai Selatan. Tadi ada beberapa kesepakatan dan mudah-mudahan nanti kegiatan kepemudaan lebih terasa lagi dampak dan manfaatnya, apalagi kata Ketua DPD KNPI tadi bahwa tahun 2021 KNPI kembali mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah. Kita berharap dengan kegiatan tersebut baik KNPI-nya maupun OKP di bawahnya menjadi lebih bergairah lagi, terbentuk, dan dampak dan manfaatnya terasa bagi kita semua. Kira-kira demikian.